Shalom. Adakah sukacita hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau semuanya bersukacita. Ya, seperti biasanya, untuk mengawali Komra pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu. Apa Mbak Sika? Nyanyi bagi dia. Selanjutnya kita mau bagi berkat. Mbak Sekar dulu deh. Monggo Mbak Sekar. Silakan bagi berkat. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan bisa di sini lagi bertemu teman-teman di persekutuan online lagi. Terus minggu ini banyak tugas dari sekolah. Ya gampang-gampang susah, ada yang ya seperti itu. Terus juga PSBB-nya juga makin diperpanjang lagi, juga agak sedih sebenarnya. Sama Mbak Sekar. Sama dong. Iya, terus puji Tuhan juga masih diberi kesehatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sudah itu Ya? aja. Yeay. Selanjutnya saya akan bagi berkatnya Mas Rio. Ya, monggo Mbak Lintang. Ya, puji Tuhan, berkat saya itu pertama yang jelas diberi kesehatan oleh Tuhan. Di era Covid seperti ini, puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai saya dalam kesehatan saya dan saya ingin memberikan berkat khusus. Ya, saya itu merasa bersyukur atas pelayanan saya selama di Komra selama tahun 2018 sampai 2020. Puji Tuhan, Komra membuat pelayanan saya di gereja itu bertambah, puji Tuhan. Lalu saya juga merasa banyak pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjadi pengurus Komra tahun 2018 dan tahun 2020. Ya, cukup. Mungkin Mas Rio. Yeay, terima kasih Mbak Lintang. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan masih diberi kesehatan. Terus bisa ikut ibadah online lagi bersama teman-teman di rumah maupun yang di sini. Terus puji Tuhan lagi banyak tugas tapi masih bisa diselesaikan. Terus sama kayak Mbak Sekar sama Mbak Lintang, berkatnya ikut Komra itu asik banget pokoknya itu. Asik banget oke. Puji Tuhan tuh menambah apa ya? Apa Mbak Lintang? Apa? Pengalaman Mas? Iya, nambah pengalaman. Oh, puji Tuhan. Terus tuh tempat menumbuhkan iman bersama. Waduh, benar kan? mantap Iya. banget Mas Rio. Ya, sekiranya dari saya itu aja. Terima kasih. Saljo, monggo berkatnya selama di Komra bagaimana? Shalom. Berkatnya masih diberi kesehatan dan selama saya mengikuti Komra ya ada susah dan bukannya ada senangnya juga. Terus saya bisa kenal dengan teman-teman dan bisa mendengarkan. Tuhan. Yeay. Tuhan. Ya,
Ya, selanjutnya untuk membuka persekutuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di hari ini Tuhan Kau bisa menyertai kami, memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai persekutuan kompra kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau lindungi, Tuhan mau tuntun kami, Tuhan mau memberkati juga yang akan menyampaikan firman nanti Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya di dalam doa ini terdapat banyak sekali dosa serta kesalahan, kiranya Tuhan mau ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Ya, sebelum kita memasuki firman, marilah kita menyanyikan mengenal. Untuk teman-teman yang akan menyampaikan firman, dipersilakan. Shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Ya, kali ini Komra pada hari ini tuh agak sedikit berbeda dengan Komra sebelumnya. Jadi hari ini tuh kita mau sharing-sharing sama teman-teman yang ada di sini. Oh iya, karena sekarang tuh baru masa PSBB, jadi tuh kita tuh di sini juga harus nerapin protokol kesehatan. Jadi kita nggak boleh melanggar protokol kesehatan. Ya, langsung saja sebelum mengawali sharing kita pada hari ini, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur Bapa atas berkat-Mu Bapa. Saat ini kami mau memulai sharing kami pada hari ini. Kiranya Kau mau berkati kami satu persatu Bapa. Kiranya Kau mau berkati setiap apa yang akan kami lakukan nantinya Bapa. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, hari ini tuh kita mau sharing tuh kira-kira terambil dari nats apa Mbak Diva? Jadi hari ini kita mau sharing dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Teman-teman bisa buka dulu di Alkitab Matius 25 ayat ke-14 sampai ke-30. Kalau di sini itu Lembaga Alkitab Indonesia kasih judulnya perumpamaan tentang talenta. Karena ayatnya cukup banyak, kita bacanya bergantian ya. Dari Dea. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mati bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku akan menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Amin. Berbahagialah teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi teman-teman, ini tadi kan perikopnya itu membahas perumpamaan tentang talenta. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri tuh talenta apa sih? Kalau menurut aku sendiri ya, menurut aku talenta itu adalah sesuatu yang udah Tuhan berikan kepada kita, atau biasa orang-orang itu menyebut itu bakat. Jadi kalau menurut aku talenta itu salah satu hal yang dapat menaikkan kayak harga seseorang atau kayak kemanfaatan seseorang. Jadi kalau menurut aku talenta itu ya harus dikembangkan. Oke, yang lainnya ada nggak sih? Kalau menurut aku sendiri tuh talenta tuh ya hampir sama-sama Mbak Dea ya. Jadi talenta tuh ya bakat yang udah Tuhan percayakan buat kita mengembangkannya. Ya, jadi kalau dari cerita di Alkitab ini tadi itu tuh zaman dulu itu kan ya mungkin teman-teman udah banyak yang dengar cerita ini. Terus juga teman-teman di sini juga. Nah, ini kan ada salah satu tuan yang mau bepergian. Terus dia punya 3 hamba. Dia kasih talenta ke setiap hambanya itu beda-beda. Hamba pertama kan tadi 5 talenta. Terus hamba yang kedua 2 talenta. Terus hamba yang terakhir 1 talenta. Nah, itu tuh sebenarnya tuh kenapa sih tuannya kayak gitu? Itu karena kita tuh dikasih talenta itu sesuai porsinya masing-masing. Nah, kalau di situ itu tuh talentanya itu yang dimaksud itu dalam bentuk uang, karena ketika dikembangkan itu bisa berlipat ganda gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu kan ya kayak yang udah dibilang sama Dea, sama Happy tadi kan, kalau talenta itu ke arah bakat. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing nggak tentang talentanya? Kalau talenta itu, puji Tuhan, aku diberi talenta oleh Tuhan di bidang musik untuk bisa melayani di sini. Wah, keren banget ya Mas Eta. Ya. Kalau yang lainnya, Mbak Dea apa mungkin? Puji Tuhan, Tuhan tuh mempercayakan saya, Tuhan tuh memberikan saya talenta untuk ya mungkin saya tuh bisa menulis gitu ya. Saya lebih suka menulis, jadi kalau ada tugas tuh ya lebih mengarah ke akademik sih. Terima kasih. wow, puji Tuhan. Happy mau sharing juga? Kalau menurutku tuh aku tuh dikasih bakat sama Tuhan itu ya buat pelayanan ini. Jadi aku bisa nyanyi, terus bisa melayani Tuhan lewat jadi singer gitu. Terus aku juga bisa melayani melalui Komra ini, melalui jadi pengurus Komra ini. Jadi aku bisa melayani teman-teman remaja bersama kalian juga.
Hebat sekali ya. Ya ternyata Tuhan tuh baik banget ya. Iya. Walaupun kita tuh kadang nakal gitu, tapi Tuhan tuh masih baik, masih kasih talenta buat kehidupan kita. Nah talenta itu kan ada banyak tuh tadi, ada yang di seni, ada yang di akademik, bahkan ini di pelayanan. Keren banget. Nah kalau di pelayanan itu sendiri tuh kadang juga kita kan sering dengar tuh anak-anak muda sekarang tuh kalau ditanya, kalau diajak ayo melayani gitu kan pasti teman-teman tuh kadang mikirnya, lah kan masih muda, menikmati masa muda dulu lah, melayaninya besok-besok. Terus aku juga pernah ngerasain kayak, lah kan bisa dia, kenapa harus aku yang melayani Tuhan gitu. Teman-teman pernah juga ngerasa kayak gitu nggak sih? Pernah sih, sering. Nah itu kalau cerita pelayanannya teman-teman di gereja itu gimana? Kalau aku di gereja, mungkin aku pernah pelayanan kan di Komra juga sama teman-teman. Terus juga kadang di Singer, pernah juga di multimedia kayak gitu. Kalau teman-teman gimana sih? Kalau aku sih ya kalau sekarang itu ya di Komra itu ya, jadi baru pertama kali kayak mulai dari SMP kan kita udah ikut Komra, nah itu baru mulai melakukan pelayanannya tuh di situ. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasa kayak capek gitu berpelayanan? Sering sih. Pernah sih. Ya, pernah sih. Ngerasa capek, terus bosan, malas gitu sering. Rasanya pengen berhenti gitu, pengen mulai tas gitu sering sih. Tapi ya gimana caranya kita mengubah hal-hal itu tadi, biar itu tadi bisa menjadi energi positif buat kita, biar kita semakin semangat pelayanan. Iya sih, bener banget. Oh iya, buat kalau aku baru capek gitu, aku tuh juga ada kayak ayat penguat gitu loh dari Alkitab. Teman-teman pasti udah sering baca ini juga. Apa itu? Coba ya, kita lihat di Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-28. Aku bacain aja ya. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau habis baca ayat ini tuh rasanya kayak, wah, Tuhan ini baik banget. Tuhan tuh selalu ada buat kita, walaupun kadang kita tuh capek, kita tuh lelah itu tuh, padahal kita tuh lelahnya tentang pelayanan gitu loh. Tapi Tuhan tuh masih sangat terbuka sama kita, menerima kita anak-anaknya buat cerita sama Tuhan. Dan setelah kita cerita sama Tuhan tuh pasti akan diberikan kelegaan buat kita. Ya, bener banget itu Mbak. Kalau aku sih lebih ke lagu sih Mbak. Aku tuh punya lagu favorit gitu yang kalau aku baru capek pelayanan gitu tuh yang nguatin aku banget. Lagunya tuh ini. Lagunya apa tuh? Lagunya tuh Sujud di Altarnya. Oh iya. Kita nyanyiin bareng-bareng. Ya, boleh. Tak seorang pun
ternyata lagunya sangat menguatkan ya. Sangat bagus sekali itu artinya. Kalau misalnya kita baru capek, baru lelah dengerin lagu ini kayak ngerasa lebih baik lagi. Ya benar, itu jadi adem rasanya. Selanjutnya aku tuh punya ayat Alkitab juga sih yang itu tuh menguatkan kita sebagai anak muda, seharusnya tuh kita gimana dalam mengembangkan bakat kita. Nih, aku punya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Aku bacain ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau menurutku itu kita sebagai anak muda, sebagai generasi gitu, kita tuh harus bisa menunjukkan keteladanan kita dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap apapun itulah, supaya hidup kita itu dapat berharga, dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan biar orang-orang tuh tahu bahwa karya Tuhan tuh luar biasa dalam menciptakan kita. Amin. Benar banget itu Mbak Dia. Ya, jadi tuh kita tadi udah sharing banyak banget tentang pelayanan, tentang bagaimana kita di masa muda kita mempergunakan talenta yang udah Tuhan percayakan buat kita, biar kita jadi berkat bagi sesama kita. Ya, langsung saja kita mau langsung tutup sharing kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Syukur, terima kasih Bapak. Sharing kami pada hari ini telah selesai Bapak. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Bapak, dan kiranya apa yang sudah kami sharing tadi Bapak, kiranya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami Bapak, agar kami dapat mempergunakan talenta, mempergunakan bakat yang telah Engkau berikan, telah Engkau percayakan kepada kami Bapak, untuk lebih melayani Engkau Bapak. Ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Kau mau sertai kami Bapak. Amin. Di segala dosa kesalahan kami Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita tadi sudah mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman. Kesimpulan dari sharing tersebut adalah kita sebagai anak muda harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Selain itu juga, kita sebagai remaja harus bisa memanfaatkan berkat itu untuk menolong dan melayani sesama kita. Amin.
Amin. Teman-teman, mari kita kumpulkan persembahan kita, dan persembahan kali ini kita dasari dari Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyanyikan bersyukurlah. Saat ini kita akan berdoa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan Komra dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami akan menaikkan syafaat kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Engkau selalu berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan kebijaksanaan dan Engkau berkati mereka agar apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tak lupa kami juga berdoa bagi bencana yang sedang melanda di Indonesia, dari tanah longsor, dari banjir, dari gempa bumi dan lain sebagainya. Kiranya Engkau berkati para korban, kiranya Engkau berikan ketabahan, keikhlasan dan kesabaran. Dan kami juga berdoa Bapa bagi pandemi corona yang ada di Indonesia. Kiranya Engkau selalu berkati kami anak-anak-Mu di sini, agar kami senantiasa bisa diberi kesehatan dan kami juga bisa menjadi berkat bagi semua orang, agar kami bisa melakukan perubahan dan membawa dampak yang baik untuk corona ini. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi gerejamu GKJ Wonosari. Kiranya Engkau berkati pendeta, kiranya Engkau berkati komisi-komisi yang ada, kiranya Engkau berkati para majelis, supaya kami hanya bekerja di dalam nama-Mu saja dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Engkau selalu berkati kesehatan mereka, Engkau berikan berkat panjang umur, berkat kesehatan, berkat rezeki Bapa, dan mampukan mereka agar mereka juga bisa menghadapi kami di dalam kami belajar di rumah. Terkhusus kami Bapa, anggota remaja, kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kesabaran, dan berikan kami berkat kecukupan Bapa di dalam kami belajar di rumah, di dalam kami kuliah di rumah Bapa. Kiranya Engkau selalu sertai kami dan dampingi kami supaya kami tetap semangat walaupun masih belajar di rumah saja. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Selanjutnya kami akan
kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, agar aktivitas yang kami jalani hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk menutup persekutuan pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Ya, terima kasih, persekutuan kita pada hari ini sudah selesai. Dan teman-teman jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa jika keluar rumah harus selalu memakai masker. Dan jika tidak mempunyai kebutuhan keluar rumah, kalian disarankan untuk di rumah saja ya. Dan tetap semangat belajar tentunya walaupun masih belajar online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami pengurus Komisi Remaja GKJ Wonosari tahun 2018-2020 pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman selama kegiatan Komra dalam 2 tahun ini. Selanjutnya kami juga mau meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila selama periode kami ini ada kekurangan dalam kami melayani teman-teman semua. Ya, demikian kami pengurus Komisi Remaja GKJ Wonosari tahun 2018-2020 mohon pamit kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.